bertahun-tahun ini ya. Jadi sudah tumbuh mungkin ada ini 3 atau 5 tahun yang lalu, mikro habitat yang kemudian akan mendukung untuk pertumbuhan tanaman lain ya. Talusnya itu bercabang dua-dua ini atau dikotom ya, lumut hati tadi ya. Yang ini yang lumut tanduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Abi Arif. Asik belajar biologi, aman, ringkas, dan fleksibel. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian tentang beberapa spesies lumut ya. Mari kita lihat di sana ada tembok ya, yang ini di tengah musim hujan ini ya. Meskipun hari ini panas ini ya, cerah, tetapi ini masih di pertengahan musim hujan sehingga banyak lumut ya yang tumbuh dengan suburnya di tembok dan tanah di sebelah sana ya. Mari kita ikuti. Ini ya, kalau di musim penghujan atau di tempat-tempat yang lembab ya, tembok ini sering ditumbuhi oleh lumut ini ya. Nah, ini ada lumut. Ini bertahun-tahun ini ya. Jadi sudah tumbuh mungkin ada ini 3 atau 5 tahun yang lalu ya awalnya ini ya. Awalnya kan masih semen seperti ini, tapi karena ini di bagian atas sering tergenang air, akhirnya lembab ini ya, ditumbuhi oleh lumut. Nah, yang ini kelompok lumut daun ya, atau Bryopsida. Nah, ini Masya Allah tabarakallah, setelah bertahun-tahun tumbuh ini ya, ini menjadi seperti karpet ini ya. Ini kalau misalnya saya ambil segini ya, untuk kembali membentuk koloni lumut yang seluas ini aja mungkin butuh waktu 1 atau 2 tahun gitu ya. Jadi memang lumut ini tumbuhnya pelan tapi pasti ini ya. Dan di sini setelah ada lumut maka akan muncul tumbuhan tingkat tinggi. Ini ada rumput-rumputan ya, famili Gramineae ini ya, tumbuhan monokotil. Yang ini ada tumbuhan dikotil ini ya, ini dari genus Lindyrnea. Itu ya, bunganya berwarna ungu ini ya, cantik. Ini tanamannya kecil ya, Lindyrnea anagalis. Nah, ini ya bukti bahwa lumut itu bisa menjadi vegetasi perintis ya, atau vegetasi pioner. Nah, ini ya, jadi kehadiran lumut itu menciptakan habitat ya, atau mikro habitat yang kemudian akan mendukung untuk pertumbuhan tanaman lain ya, khususnya tumbuhan tingkat tinggi, baik tumbuhan monokotil maupun tumbuhan dikotil. Ini kalau dari sisi ekologi ya, lumut ini berperan penting dalam suksesi primer. Tetapi kalau bagi kita manusia, dari sisi kebersihan ya, atau mungkin perawatan bangunan, lumut ini merupakan seperti gulma ini ya, atau tanaman yang mengganggu kelestarian bangunan. Nah, ini contohnya ya, setelah beberapa tahun, sekitar 5 tahun ini ya, tembok yang dulunya masih bersih seperti ini ya, akhirnya ditumbuhi lumut. Nah, contoh yang lain misalnya pada bangunan-bangunan yang penting ya, misalnya candi, itu kan lumut menjadi musuh utama ya dalam pelestarian candi, karena dia bisa mempercepat pelapukan batuan candi. Inilah lumut daun atau Bryopsida ya, ini biasanya dari genus Bryum. Ini kalau kita mau memastikan, kita harus menggunakan mikroskop ya, untuk mengamati bagaimana bentuk helaian daunnya, bagaimana sel-selnya ya, dan sebagainya. Nah, ini ya bukti kalau ini sudah tumbuh bertahun-tahun ya. Ini masih ada ini sisa-sisa sporofit ya
dari periode sebelumnya. Ini sporofitnya cukup panjang ini ya. Ini sporofit khas ya dari lumut daun atau kelas Bryopsida. Nah, ini contoh ya peranan lumut sebagai vegetasi perintis atau vegetasi pioner. Tetapi kalau bagi manusia ini merupakan musuh ya atau ancaman dalam pelestarian bangunan atau gedung-gedung ini ya. Nah, contohnya yang lain ini ya. Ini yang sudah diaci ya, sudah dilapisi dengan semen saja akhirnya bisa ditumbuhi lumut. Apalagi kalau ini campuran pasir dan batu ini ya, batako ini juga sama, ini sampai tebal sekali ini ya lumutnya, ini lapisan lumutnya ini lebih dari 5 tahun ini ya. Ini juga sama, ini yang umum dijumpai di daerah ini adalah lumut Bryopsida ya, lumut daun. Inilah contoh lumut ya yang hidup pada batuan ya, karena ini kan campuran batu dan semen ya, ini bisa kita sebut sebagai lumut yang tumbuh pada batuan atau lumut epilit. Dari kata epi artinya tepi ya, dan lito itu ya batuan ya, lit ini ya. Nah, ini yang beda ini. Kalau yang ini kan dari genus Bryum ini ya. Nah, yang sampingnya ini beda ini ya. Ini kalau kita amati dengan mikroskop ya, lumut yang ini memiliki daun yang double itu ya. Ini dari genus Vicidens. Sekali lagi kalau kita mau mengamati dengan lebih teliti ya, maka kita perlu menggunakan bantuan mikroskop ya. Kemudian kita cocokkan dengan buku identifikasi lumut ini ya. Masya Allah tabarakallah, ini ya batako ya yang sudah ditumpuk di sini lebih dari 5 tahun ini ya, menjadi mikrohabitat yang sangat cocok ya dengan sebagai tempat hidup lumut daun atau Bryopsida, tepatnya dari kelompok Bryidae tadi ya, atau yang ini family Vicidentaceae ini ya, kelompok Vicidens ini ya. Ini sangat lembab ya karena berada di bawah naungan pohon ini ya. Nah, ini yang cukup rindang ini habis dipangkas ini ya, dulu sebelumnya cukup rindang ini. Nah, ini ya karena ini di musim hujan ya, meskipun hari ini cerah ini ya, tapi tadi malam hujan, sehingga nih beberapa hari terakhir ini memang kelembabannya cukup tinggi nih ya, termasuk di tanah ini ya. Nah, di sini kita bisa mengamati ya, kalau tadi ada lumut epilit, lumut yang tumbuh pada batuan ya, yang ini kita akan mengamati lumut yang tumbuh pada tanah ya, atau lumut terestrial. Nah, ini ya di antara tanaman tinggi nih ya, dari genus Lindyrnea ini yang bunganya ungu tuh ya, Lindyrnea anagalis. Nah, ini ada lumut hati bertalus, ini dari genus Riccia. Nah, ini punya pola yang khas ini ya, talusnya itu bercabang dua-dua ini atau dikotom ya, kemudian koloninya membentuk lingkaran seperti ini, lingkaran-lingkaran ini ya. Ini lumut terestrial dari genus Riccia, anggota Hepaticopsida atau lumut hati. Nah, ini banyak ya, ini di tanah kebun ya, yang padat ya. Nah, kita lihat ini biasanya di sekitar Riccia ini juga tumbuh lumut terestrial yang lain ya, lumut terestris yang lain, lumut yang hidup di tanah ya. Kalau tadi Riccia itu kan dari genus Riccia ya, dari kelas Hepaticopsida atau lumut hati ya. Ada juga satu lagi yang melengkapi kelas yang lainnya ya. Jadi lumut itu kan ada 3 kelas, kelas Bryopsida atau lumut daun, kelas Hepaticopsida atau lumut hati ya, dan kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Yang ini ya, yang bentuknya lebih tebal ini ya, ini bentuknya juga sama, ini taloid ya, berupa talus, mirip dengan Riccia ya. Yang ini Riccia, ini juga Riccia ini ya, ini yang lumut hati tadi ya. Yang ini yang lumut tanduk. Tetapi memang kalau jenis yang ini tanduk itu kan sebetulnya sporofit ya. Sporofit untuk spesies yang ini sangat pendek ya, sehingga tidak begitu jelas.
tetapi ini kelompok dari Anthoceratopsida atau lumut tanduk ya. Ini dari genus Nototilas. Biasanya yang hidup di daerah ini adalah Nototilas javanica atau Nototilas indica ini ya. Jadi lengkap sudah ini ya. Di tanah yang padat ini ya, yang lembab ini ada lumut daun ya atau Bryopsida. Ini contohnya dari genus Visiden tadi ya. Kemudian ada lumut hati ya atau Hepaticopsida. Ini contohnya dari genus Riccia. Dan ini lumut tanduk ya atau Anthoceratopsida ini dari genus Nototilas. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata di sini ya, meskipun ini lahan yang halaman yang cukup sempit ya, tetapi ini bisa menjadi habitat ya bagi lumut ya, baik lumut daun atau Bryopsida, lumut hati atau Hepaticopsida, dan lumut tanduk atau Anthoceratopsida, baik yang hidup di tanah terestrial ini atau terestris ya, lumut terestris, atau yang hidup di batu ya, atau di tembok ini ya, lumut epilit ya. Nah, kita cari satu lagi, biasanya ada juga yang hidup di pohon ya, bersama dengan lichenes atau lumut kerak. Ini contoh lichenes ya, ini lumut kerak. Nah, biasanya di pohon ini, nah pohon-pohon yang sudah cukup tua. Nah, ini ya, ada ini ya. Nah, ini adalah lumut daun ya. Ini kemungkinan dari beri ide juga nih, beri ini lumut epifit, dari kata epi artinya tepi dan fiton artinya tumbuhan. Jadi lumut yang hidup menempel pada tumbuhan atau pohon yang lebih besar ini ya. Nah, lengkap sudah di sini ada lumut epifit ya, lumut yang menempel pada pepohonan. Kemudian ada lumut epilit tadi ya, yang nempel pada bebatuan, dan lumut terestrial ya, yang hidup di permukaan tanah. Meskipun ada juga beberapa spesies ya, seperti Visiden tadi ya, ternyata bisa juga menjadi epilit, bisa juga menjadi lumut terestris. Jadi mungkin mereka bersifat epilit, tapi epilit fakultatif ya, yang kadang-kadang bisa epilit, kadang-kadang bisa terestris juga. Sama juga beberapa spesies Bryum ya, ada juga yang sifat epifitnya itu bukan epifit obligat, melainkan epifit fakultatif. Jadi kadang-kadang menjadi epifit, kadang-kadang menjadi lumut terestris ya, kadang juga menjadi lumut epilit atau yang menempel di batuan. Nah, di beberapa tempat yang lebih lembab ya, misalnya di perkebunan salak tuh ya, saya pernah mengamati di daerah Sleman itu, ada juga lumut epifit yang sampai menempel pada bagian daun ya, sehingga secara lebih spesifik disebut sebagai lumut epifil, dari kata epi artinya tepi dan filoid atau filum artinya daun gitu ya. Nah, ini lumut epilit epifit ini ya, di pohon kelapa ini hidup bersama dengan lichenes atau lumut kerak. Lumut itu memiliki peran ya di ekosistem ya. Tadi bisa menjadi vegetasi pioner ya kalau dalam suksesi. Tetapi bagi manusia ini kita anggap sebagai perusak keindahan gitu ya. Nah, misalnya ini kan hidup di tembok-tembok seperti ini. Tetapi sebetulnya lumut itu juga merupakan tempat hidup ya bagi mikrofauna. Misalnya ini ada semut hitam ini ya. Semut hitam ini hidup di lumut Bryopsida ini ya. Cepat sekali itu bergeraknya nih ya lumut. Ini semut hitam ini ya, yang hidup di antara Bryopsida atau lumut daun nih ya, pada tembok ini ya. Dan biasanya juga lumut itu menjadi makanan ya bagi berbagai spesies herbivora yang makan tumbuhan ya. Masya Allah, tabarakallah, ini ya lumutnya tebal sekali ya di tembok yang ini. Nah, ini adalah Spirobolus ini ya, atau keluweng. Masya Allah, tabarakallah, keluwengnya besar ini ya. Ini hampir sebesar jari kelingking saya ini. Ini sedang memakan lumut. Jadi kalau ada kambing itu biasanya merumput ini ya. Nah, kalau keluweng ini melumut, memakan lumut. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang kalian pasti sudah tahu ya bahwa lumut itu
ada 3 kelompok ya, yaitu lumut daun atau Bryopsida, lumut hati atau Hepaticopsida, dan lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Nah, habitatnya di tempat yang lembab ya, tetapi secara lebih spesifik ada juga yang hidup di tanah ya, atau lumut terrestris ya. Ada yang hidup di batu ya, bebatuan atau lumut epilit, dan ada yang hidup di pohon atau lumut epifit. Nah, ada juga lumut yang sampai di daun ya, tapi di sini tidak ada ya, biasanya di daerah yang lebih lembab itu lumut epifil. Kemudian lumut itu tidak hanya berperan sebagai vegetasi pioner ya kalau di ekosistem, tetapi juga bisa menjadi tempat hidup bagi mikrofauna ya, fauna-fauna atau hewan-hewan yang berukuran kecil ya, bisa juga menjadi makanan ya bagi herbivora yang kecil. Dan bagi manusia memang lumut itu seringkali dianggap sebagai gulma ya, terutama di daerah perkebunan ada lumut epifit ya, misalnya di perkebunan teh gitu ya, itu menjadi gulma bagi tanaman teh yang dibudidayakan. Tetapi sebetulnya masih banyak manfaat lain dari lumut ya, termasuk untuk bahan obat dan sebagainya. Oke, demikian vlog saya hari ini ya, mengupas sedikit tentang lumut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya, serta share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.